villa kan pasti ada jendelanya kan. Iya, Tapi iya, itu nggak ada tutupnya, nggak ada horden gitu. Oh, polosan. Iya, itu saya lihat di situ ada sosok lewat. Saya takut, otomatis langsung tutupan gini. Teman-teman saya nggak percaya. Tapi teman-teman kamu pas waktu itu apa tidurnya? Nyenyak apa gimana sih? Nyenyak, cuma aku doang yang bisa tidur itu. Wah, Terus saya jam 3 baru bisa tidur, saya baca-baca doa jam 3. Kembali lagi di Fun Channel. Ini ada sebuah cerita ya. Ini cerita tentang pengalaman liburan ke villa. Kan pasti semua orang pernah mengalami liburan ke villa ya. Tapi ini villanya ini cukup mengerikan. mengerikan. Kok bisa mengerikan? Kan di mana-mana itu villa kan kalau mau berlibur kan pasti menyenangkan kan? Enggak, maksudnya ini di suatu hari, saya dan teman-teman itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang berlibur lah. Itu kan lagi liburan, maksudnya kita pertama kan kumpul dulu, kita mau kemana nih, kita liburan gitu, ke villa aja, ke villa kayaknya enak, villa. Terus itu villanya itu kayak di tengah-tengah apa ya, hutan gitu, tengah-tengah hutan. Jadi itu jalan satu-satunya menuju villa. Jalan satu-satunya menuju villa itu tengah-tengah hutan itu. Saya bertujuh. Lah paginya saya berangkatlah ke sana. Terus pas di mobil itu saya udah menemukan kejanggalannya di situ ya. Kejanggalan yang gimana? Maksudnya kejanggalan yang agak aneh gitu. Agak aneh. Terus yang pertama mobil mogok. Yang pertama mobil mogok itu. Terus sore-sore di tengah jalan udah hampir mau sampai lah, itu sore-sore di tengah jalan udah mau sampai, ada bapak-bapak tapi itu kayak yang apa ya, udah tahu kita lagi jalan kencang tapi itu jalan terus ya di tengah malah. Oh, jadi mau diajak bicara tuh jalan, nggak mau ngedengerin. Jadi itu bapak-bapak itu malah berhenti di tengah, pas kita laju mau nabrak hilang langsung. Nah itu pertama dua kejadian kejanggalan itu waktu saya mau menuju ke villa. Nah terus nyampe di villa itu sekitar jam 6 sore. Mendekati maghrib. 6 sore lah kita turunlah ke sana, kemas-kemas barang. Nah kita masukin itu barang-barang ke villa itu. Terus kita cari tempat tidurnya, kita rapihkan dulu. Terus kita ya biasa kita bikin makan dulu lah di situ, kan lapar ya habis perjalanan jauh gitu, lapar. Terus kita makan, udah makan. Terus pas saya mau nyuci piring, nah saya lagi nyuci piring, di belakang kayak ada yang pertama, ketiga kejanggalan itu di belakang kayak ada yang lari kencang banget, gitu. Saya otomatis langsung nengok ke belakang. Tapi teman kamu nggak cerita ke teman? Enggak, saya masih lah paling apa gitu ya. Oh iya. Langsung udah selesai. Terus di situ kita seneng-seneng lah, terus udah selesai, kita selesai jam 10 malam lah. Jam 10 malam kita tidur di situ. Nah saya itu waktu itu tidurnya bertiga. Satu kamar, bertiga itu satu kamar. Satu kamar itu ada 2 kamar, saya bertiga. Pas saya pakai selimut, kayak ada yang narik selimutnya gitu. Otomatis Saya lihat tangannya itu kayak dari tangannya, pertama saya lihat hitam, narik selimut. Otomatis saya kaget kan, apaan itu, apaan gitu. Terus tapi semuanya itu kamu halu gitu. semuanya pada tahu? Enggak, yang tahu cuma saya doang. Halu, kamu halu gitu kata temanku. Enggak, saya benar lihat itu di situ ada yang narik. Saya di situ mulai takut lah. Saya nggak bisa tidur sampai jam berapa ya, jam 10, jam 11 malam, sampai jam 2, sampai jam 3 nggak bisa tidur. Jam 3 di situ di jendela itu kan ada villa kan pasti ada jendelanya kan. Iya. Tapi itu nggak ada tutupnya, nggak ada horden gitu. Oh, polosan. Iya, itu saya lihat di situ ada sosok lewat.
set. Itu saya takut, otomatis langsung tutupan gini. Teman-teman saya nggak percaya. Tapi teman-teman kamu pas waktu itu apa tidurnya? Nyenyak apa gimana sih? Nyenyak, cuma aku doang yang nggak bisa tidur itu. Wah, Terus saya jam 3 baru bisa tidur, saya baca-baca doa, jam 3 bisa tidur. Terus pagi-paginya itu teman aku kan nggak percaya. Iya. Pagi-paginya teman aku mau mandi, pas ngambil anduk katanya di belakang anduk kan, anduknya kan di apa ya, dijembreng gitu biar biasanya kalau habis mandi kan di gini. iya. Nah pas dibuka katanya ada pocong di situ. Ngelihat, Pocong yang ngelihat dengan berdiri. kepala sendiri. Iya, cuma pocongnya nggak menghadap ke sini kata temanku, menghadapnya ke sana lah. Wah. Di situ temanku tuh teriak-teriak langsung minta tolong, pocong gitu langsung. Terus Wah. dia lari lagi ke aku kan belum bangun lah waktu itu. Dia mandi jam berapa ya? Jam 6 pagi kayaknya, apa jam 7. Itu siang bolong loh, itu kan jam 7 kan. Jam 7 jam 6. Iya sih yang bolong, tapi kan itu kan namanya di sekelas hutan. Cuman ada satu villa loh dari pemukiman jauh. Jadi ada satu villa itu pas waktu itu. Terus temanku teriak-teriak ke saya gitu, tuh kan kamu baru percaya kan di sini kan kalau ada hantunya gitu. Iya saya baru percaya lah. Yang satu lagi belum lihat. Yang satu lagi tuh yang satu kamar sama aku belum lihat. Yang lainnya masih pada tidur. Yang berarti yang berapa ya, yang 4 anak ini masih pada tidur. Terus yang satu lagi bangun lah, ada apa sih berisik amat gitu, berisik amat, ada pocong gitu. Gak percaya dia. Nah terus mandi bergantian lah, teman-teman temenin gitu ya. Iya. Temenin mandi gitu, takut ya katanya. Terus dia udah mandi gantian aku, terus gantian temanku yang satu lagi. Terus yang satu lagi kita mau menikmati pemandangan keluar. Lah yang satu lagi itu yang belum tahu gitu ya. Ya katanya tuh dia tahu ada cewek apa ya jalan di tengah hutan sendirian pakai baju putih katanya. Baru dia takut. Masa di tengah hutan gini ada cewek gitu. Kan Tapi nggak mungkin kan, tengah-tengah hutan ada cewek, dia jalan sendiri. teman kamu baju itu putih. ngikutin nggak ke si Enggak, orang waktu cewek itu langsung masuk ke belakang, langsung masuk ke dalam rumah. Baru cerita di situ. Terus yang berempat itu bangun, ada apa sih gitu, berisik amat itu. Nah tadi ini aku bertiga nih diliatin gitu. Terus yang lain pada ikut ketakutan gitu, gimana gitu. Nah, terus dari situlah kan kalau di hutan kan pasti villanya kan kalau ada lampunya kan pasti, nggak ada lampu kan gelap gitu. Iya. Ada lampunya juga tetap gelap kan. Nah itu lampu itu tiba-tiba berkedip sendiri, dip gitu. Wih, anjir. Seneng kan. Terus ada yang ketawa. Itu siang-siang loh, sekitar jam 8 pagi. Siang-siang sekitar jam 8 pagi itu ada yang ketawa. Terus pada ketakutan lah di situ, semua otomatis 7 anak itu ketakutan. Tapi pas kamu ingin menuju villa itu, nggak tahu asal usulnya gimana itu si villa. Belum tahu itu villa. Saya baru ke situ pertama kali. Nggak tahu asal usulnya di situ angker atau enggak gitu. Kata pemiliknya sih di situ biasa-biasa aja gitu. Tapi nggak tahu sih. Tapi kok ada kayak gitunya, sosok makhluk-makhluk gitu. Terus waktu itu lampunya kedip-kedip, matilah lampu. Tepas mati, kita di situ bawa senter, ambil senter pakai HP. Senter. Ada di situ sosok yang pocong itu sama yang cewek itu. Terus apa yang dilakuin teman-teman lo? Ya takut lah, langsung pada lari-lari, langsung pada masuk kamar. Bertujuh itu langsung intinya bingung mau ngapain gitu ya. Kita di sini takut, baca-baca doa, terus kita memberanikan diri untuk keluar. Terus itu sekitar jam 10 pagi lah. Jam 10 pagi di situ kita mau berkemas-kemas, mau pulang aja Bu ya, kita takut di sini udah. Ini masih lama loh ini. Tapi ini mubazir gitu ya. Kan kita udah nyewa villa itu mahal-mahal gitu. Iya. Ya kan. Tapi mau gimana lagi kan, kita kan di sini kan ada hantu banyak gitu katanya. Ada temanku, ya udahlah. Kita beres-beres sekitar jam 10-an ya, tadi yang jam 10. Selesai jam 12 siang. Terus sudah beres-beres, kita udah rapi lah mau pulang lah. Yang punya datang, kenapa kok cepet amat gitu, baru juga semalam. Nah tiba-tiba kok ada yang punya, emang yang punyanya datang? Iya, yang punyanya itu kan pasti ngontrol lah. Kalau Iya maksudnya setiap- kan kalau ngontrak setiap ke situ pagi. kan
harus ada kendaraan kan apa gimana? Iya, kendaraan itu pakai kendaraan dia, pakai kendaraan motor. Harus kalau pakai bagan pasti yang punya villa kontrol. Ya pasti yang punya villa pasti udah tahu lah di situ ada sosok-sosok itu yang mungkin sengaja atau gimana Iya, iya. biar Soalnya kan laku gitu. dia juga butuh uang lah ya. Mm-mm. Biar si villa itu Kan dihuni. biasanya kan ada kayak gitu, yang biar villanya itu ada yang nempatin, ada yang nyewa gitu. Tapi itu mengganggu terus, sangat mengganggu itu, sangat mengganggu sekali sosok itu. Pocong sama Kunti itu dia apa ya, takutin sekali lah intinya. Mukanya itu kosong, terus yang cewek itu mukanya hancur sebelah, yang cewek takut kan spontan kan. Terus yang punya otomatis datang langsung, ada apa ini, ada apa kok langsung pada pulang, ini kan baru semalam gitu katanya. Pak saya takut pak, udah pak saya nggak berani di sini pak. Takut kenapa? Saya juga nggak apa-apa kok kalau nginep di sini sendirian pak. Itu katanya, saya nggak berani pak, saya nggak berani. Jadi gimana terusannya? Ya terusnya Tetap itu, pulang apa mau nginep sehari lagi? ya terusnya itu kan kita ngobrol-ngobrol sama bapak itu. Terus bapak itu jujur lah, ya di sini emang agak angker dek di sini. Ya Mohon kenapa? maaf ya itu Ya bapaknya, kenapa mohon maaf. bapaknya Terus, itu nggak bilang dari awal ya kalau ya kan bapaknya kita- juga butuh uang kali, jadi takutnya kita nggak Ah. jadi itu, nggak jadi nyewa villa itu gitu. butuh uang kalau tempatnya nggak menyenangkan dan sesuai? Gimana coba? Ya itu pengalaman itu mengerikan itu ada. Terus bapak-bapak itu bilang ya udah gini aja, alangkah baiknya kan kamu udah di sini nginep 1 malam gitu ya, Ya. kita bagi 2 lah uangnya gitu. Oh misalnya tadinya sekian, jadi setengahnya gitu. Ya udahlah kita setuju, daripada kita terusin di situ digangguin terus kan. iya kan Jadi kita kita tujuannya takutnya kan ingin ingin menikmati, liburan. malah ada kayak gitu, kejanggalan kayak gitu. Terus saya ya udahlah kita deal, kita pulang dari situ, kita cerita di jalan, kok bisa kayak gitu ya, kita tuh kita apa ya, sial banget gitu bisa kayak gitu. Terus udahlah sampai situ ceritanya. Terus udah nyampe ke rumah, udah kita pada pulang semua, udah kita Coba berdoa dulu biar ibu bapak lu pada tahu semua. enggak, saya nggak cerita waktu itu. Saya Masih- bilangnya kan mau liburan tapi nggak jauh gitu. Oh ya dia kayak di rumah temen lah ya. Tidur di rumah temen gitu, tapi nggak jauh. Tapi ini jauh pakai mobil gitu. Terus udah pada pulang gitu ya. Pertama kan kita doa dulu biar Iya. si setan itu nggak ngikutin, takutnya ngikutin gitu. Kita bertujuh itu berdoa bersama gitu biar nggak ngikutin. Terus udah selesai kita makan lagi kan, di situ udah capek lah perjalanan jauh, makan terus udah pada pamit pulang. Nah udah gitu cerita itu waktu 2000 berapa, itu udah lama, itu cerita udah lama, masih waktu aku SMA kayaknya. Tapi habis lu selesai dari villa itu ada rasa diteror apa gimana sih? Ada nggak kayak diteror misalnya kan pernah nginep di situ kan biasanya si sosok suka ngikutin biasanya. Alhamdulillah enggak itu. Jadi alhamdulillahnya enggak ngikutin gitu lah intinya. Jangan sampai lah kalau ngikutin lah. Kalau ngikutin kan takut kitanya Iya, gitu. iya. Oke teman-teman, jadi ceritanya segitu. Terima kasih yang sudah menonton Fan Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye bye.